Shalom teman-teman, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas data science tentang visualisasi data dengan anggota kelompok. Aku Yohanes Ardi Syaputra, teman saya Rafael Patagora, dan teman saya satu lagi Samuel Dwi Fernando. Pada presentasi ini kami mengambil judul tentang visualisasi data warga miskin Jawa Barat, yaitu Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Barat telah merilis tingkat kemiskinan makro provinsi sejak 2007. Mulai tahun 2011, BPS Provinsi Jawa Barat merilis tingkat kemiskinan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu rilis melalui berita resmi statistik atau BRS yang dilaksanakan setiap bulan Juli untuk keadaan kemiskinan bulan Maret, dan rilis pada bulan Januari untuk keadaan kemiskinan bulan September. Untuk melengkapi ulasan yang disajikan pada BRS atau BPS Provinsi Jawa Barat, menyusun laporan eksekutif yang mengupas lebih dalam data kemiskinan. Laporan eksekutif BRS kemiskinan keadaan Maret 2022 disajikan dalam bentuk publikasi atau perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat Maret 2022, dan data kemiskinan bulan Maret 2022 diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2022. Profil warga miskin di Jawa Barat yaitu 1. Tingkat pendidikan. Profil warga miskin di Jawa Barat mencakup beragam latar belakang pendidikan. Data ini akan memperlihatkan sejauh mana tingkat pendidikan mempengaruhi kemiskinan. Yang kedua yaitu kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan masyarakat juga menjadi bagian penting dari profil warga miskin. Informasi ini akan memberikan gambaran tentang dampak kesehatan terhadap kemiskinan di Jawa Barat. Yang ketiga yaitu lingkungan dan pekerjaan. Profil warga miskin juga melibatkan kajian mengenai lingkungan, tempat tinggal, dan pekerjaan yang mereka geluti. Faktor-faktor ini memiliki hubungan erat dengan tingkat kemiskinan dalam suatu daerah. Adapun data statistik kemiskinan di Jawa Barat, yaitu jenis kemiskinan mencapai tingkat keparahan, pengangguran mencapai tingkat tinggi, kurang akses pendidikan di tingkat sedang, kurang akses kesehatan di tingkat tinggi. Pemaparan visualisasi data yang efektif. Yang pertama ada diagram batang. Metode ini dapat efektif menggambarkan perbandingan data kemiskinan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua ada peta panas. Peta panas dapat menunjukkan distribusi dan pola kemiskinan di setiap wilayah Jawa Barat dengan jelas. Yang ketiga ada grafik garis. Grafik garis berguna untuk menunjukkan tren kemiskinan dari waktu ke waktu. Yang berikutnya ada gambar perbandingan presentase di wilayah Indonesia. Jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi terdapat di beberapa wilayah termasuk Jawa Barat. Terus ada penelitian, perbandingan, distribusi, dan tren. Yang pertama ada perbandingan. Perbandingan grafik akan memudahkan perbandingan data kemiskinan antara berbagai kelompok masyarakat di Jawa Barat. Yang kedua ada distribusi. Distribusi grafik akan menggambarkan distribusi kemiskinan berdasarkan faktor-faktor tertentu di wilayah ini. Yang ketiga ada tren. Grafik garis akan menunjukkan tren kemiskinan dari waktu ke waktu dengan jelas. Berikut adalah kesimpulan dari analisis data. Itu menanggulangi kemiskinan di Jawa Barat memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kemiskinan di Jawa Barat meliputi pendidikan, itu meningkatkan akses dan mutu pendidikan termasuk pendidikan non-formal dan keterampilan. agar masyarakat dapat memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja.
Yang kedua itu pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah terpencil. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi lokal. Itu mendukung pengembangan usaha kecil dan mikro, pertanian berkelanjutan, serta industri kreatif lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan pendapatan tambahan bagi masyarakat. Selanjutnya itu akses ke layanan kesehatan. Itu memperluas cakupan layanan kesehatan, termasuk akses terhadap fasilitas kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, serta program-program kesehatan masyarakat yang menyasar kelompok rentan. Selanjutnya, perlindungan sosial. Meningkatkan sistem perlindungan sosial seperti program bantuan sosial, asuransi kesehatan, dan program jaminan sosial untuk melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan akibat penyakit, kehilangan pekerjaan, atau bencana alam. Selanjutnya, partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan melalui pendekatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, penguatan kebijakan. Mengimplementasikan kebijakan yang pro pertumbuhan yang memprioritaskan pengurangan kesenjangan ekonomi, akses pelayanan dasar, dan pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan yang tepat adalah bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya bersama dari semua pihak dengan fokus pada pembangunan manusia, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan jaringan perlindungan sosial.